Kehadiran jalan tol dapat menjadi pendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di sepanjang koridor jalan tol tersebut, yang kemudian terintegrasi dengan kawasan industri yang semakin berkembang. Jalan tol juga dapat mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global berskala internasional. Adapun kehadiran jalan tol di Indonesia terus bertransformasi dan berkembang menjadi sebuah industri yang semakin banyak melibatkan swasta beserta sumber pendanaannya. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan bahwasanya dalam pelaksanaan koordinasi arus mudik Lebaran 2022 lalu, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BUJT yang telah bekerja keras mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2022. Beliau menyatakan bahwasanya Bapak Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan hal yang sama beberapa waktu lalu. Secara garis besar masyarakat puas dengan layanan jalan tol selama arus mudik Lebaran tahun 2022 yang juga sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Akan tetapi dari hasil evaluasi masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Seperti dikutip dari laman BPJT bahwasanya pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.400 km, termasuk tersambungnya tol Trans Jawa dan dimulainya tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sementara pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 mendatang, diharapkan target pembangunan jalan tol sepanjang 1.567 km akan dapat terwujud, di mana dari tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2022 telah diselesaikan sepanjang 412 km dan akan menyusul 320 km jalan tol baru yang tersebar di 16 ruas hingga akhir tahun 2022 mendatang. Seiring dengan hasil capaian tersebut, Menteri PUPR berpesan dengan sisa waktu 2,5 tahun lagi agar terus bekerja keras melakukan percepatan penyelesaian jalan tol di berbagai ruas penting, diantaranya lanjutan backbone jalan tol Trans Sumatera, kemudian penuntasan jalan tol Trans Jawa sampai Besuki, lalu penuntasan tol Jakarta Outer Ring Road 2, tol Semarang Demak, dan tol Cisumdawu, karena sudah sangat ditunggu manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, Menteri Basuki juga mengatakan bahwasanya telah memulai pembangunan beberapa ruas jalan tol yang sangat penting untuk melengkapi sistem jaringan jalan nasional, antara lain tol Jogja Solo, tol Jogja Bawen, tol Gilimanuk Mengwi, lalu tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, termasuk jalan tol akses ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Basuki Hadimulyono juga berpesan agar dalam melaksanakan setiap pembangunan jalan tol tersebut, seluruh badan usaha jalan tol senantiasa tetap mengutamakan keselamatan kerja, mengedepankan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta memprioritaskan kualitas hasil pekerjaan. Kualitas jalan tol di Indonesia tentunya tidak boleh kalah dari jalan tol yang ada di negara lain seperti di Tajikistan dan Senegal, yang terlihat lebih rapi, bersih, dan mulus. Oleh karena itu, Menteri Basuki Hadimulyono memerintahkan agar semua perbaikan untuk segera dimulai dan dilaksanakan sehingga akan tuntas seluruhnya pada tahun 2024. Saat ini pembangunan infrastruktur jalan tol masih terus dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah target penyelesaian hingga tahun 2024 mendatang akan tercapai?